Jadi gini, waktu itu kan Bapak masih belum tidur, sekitar jam 12 malam. Nah, Bapak itu masih nonton bola sendirian di sini. Kalian semua sudah pulas pastinya. Nah, kala itu Bapak dengar tuh, suara gerbang Pak Braja itu terbuka. Yo, takut ada maling atau apa ya, Bapak coba intip dari jendela. Nah, yang Bapak lihat itu ternyata Pak Braja sedang keluar dari rumahnya. Dia bawa tas ransel warna hitam. Jam 12 malam keluar rumah di kota kecil ini. Mau apa coba? Nah, gara-gara itu Bapak akhirnya tidurnya nggak nyenyak. Kepikiran. Tepat jam setengah 4 pagi, Bapak dengar lagi pintu gerbang Pak Braja itu dibuka. Nah, pas Bapak intip lagi, Pak Braja itu baru saja pulang. Potong Pak Ruswan membuat semua yang mendengarkan ceritanya kini terlihat fokus dengan mimik wajah serius. Bapak gak cuma ngalamin ini satu kali, tapi beberapa kali. Pak Braja keluar jam 12 malam, lalu balik lagi jam setengah 4 pagi, ucap Pak Ruswan menutup ceritanya, membuat ruangan pun hening sesaat. Wajah para penghuni rumah seperti menyimpan pertanyaan masing-masing. Tapi tidak dengan Bu Ismi, ia masih terlihat bersikap santai. Pak, itu sudah pernah aku tanyakan. Itu memang pekerjaannya Pak Ruswan. Sebagai kontraktor beliau memang suka berangkat malam dan pulang pagi, ucap Bu Ismi santai. Loh, memangnya ada pekerjaan kontraktor proyek selalu dikerjakan di malam hari, Bu? Tanya Rena mencoba memastikan. Ya, kadang malam, kadang siang, kadang pagi. Gak mesti, tergantung dari area proyeknya. Kan Bu Rifa itu pernah cerita kalau Pak Braja itu megang proyek strategis dari pemerintahan. Ya mungkin gitu kerjanya kali, ucap Bu Ismi sepertinya ingin menyudahi pembicaraan yang berisikan dugaan yang terdengar tidak masuk akal. Pak Ruswan yang mendengar jawaban dari istrinya pun hanya tersenyum saja sembari berkata, ya sudah, semoga itu benar. Semoga saja kecurigaanku itu nggak terbukti. Ya siapa juga yang mau punya tetangga aneh. Kita kan pengennya punya tetangga yang baik, ya enggak? Ucap Pak Ruswan. Ya itu makanya keluarga Braja itu kalau belanja nggak main-main loh. Nominalnya itu bisa 15 juta sampai 20 jutaan sekali belanja, ucap Bu Ismi. Wah, sebanyak itu Bu, buat apa? Padahal kan dia nggak punya usaha di rumah, tanya Rano lagi. Buat dibagikan, beliau itu orang baik loh, rumawan. Sudah, nggak usah punya pikiran yang buruk. Pikirin saja gimana caranya Bu Rifa itu bisa terus belanja besar di warung kita, ucap Bu Ismi. Nah, satu hal lagi, Bu Rifa itu suka sekali naruh uang di warung kita. Bulan ini aja dia deposit 5 juta loh, lanjut Bu Ismi menjelaskan. Banyak sekali ya Bu, sambung Rano. Makanya di saat konsumen lain pada ngutang di warung kita, pas ditagih juga banyak alasan. Beda dengan Bu Rifa, beliau itu malah ngasih kita. Dijaga konsumen yang kayak gitu, biar pada nggak kabur ke toko lain. Tegas Bu Ismi pada semuanya. Rano dan yang lainnya pun hanya mengangguk. Semua anggota keluarga pun segera melanjutkan kegiatannya masing-masing, tak terkecuali Rano yang ikut bersantai menikmati hiburan dari layar televisi. Namun Rano masih memikirkan apa yang sore tadi ia lihat. Ya, ia benar-benar merasakan jika ada hal ganjil yang akan terjadi. Kini Rano pun seperti sudah melupakan kejadian yang terkait dengan tetangganya itu. Sore itu, semua orang pun sudah kembali ke rumah. Toko tutup lebih cepat dari biasanya, karena Pak Ruswan ingin memanfaatkan waktu sorenya berkumpul dengan istri, anak, dan juga cucunya. Baginya apa yang sudah ia dapat saat ini sudah cukup. Bisa bersantai dengan keluarga adalah nikmat yang menurutnya perlu disyukuri. Namun, niat itu pudar sudah karena saat keluarga Pak Ruswan sedang berkumpul, tiba-tiba saja terdengar suara berisik. Ya, suaranya tepat berasal dari dalam rumah Pak Braja. Barang-barang seperti dilempar, terdengar nyari barang pecah belah yang terjatuh, memancing perhatian Pak Ruswan dan juga Rano untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tersebut. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Pak Ruswan pun akhirnya mengajak Rano dan juga Fajar untuk memeriksa keadaan. Sedangkan Bu Ismi dan Rena pun tetap berada di luar bersama si kecil yang terus digendong. Pak Ruswan di sini memberanikan diri untuk mengetuk rumah Pak Braja. Berkali-kali diketuk, tetapi tetap saja tidak ada yang membuka. Kegaduhan masih terus terdengar, tak berhenti. Akhirnya Pak Ruswan pun nekat untuk masuk ke rumah tersebut tanpa permisi. Kebetulan pintu tertutup, namun tidak dalam keadaan terkunci.
Kala itu keadaan benar-benar kacau. Barang-barang jatuh berserakan. Pak Ruswan dan lainnya terenyak setelah melihat sosok Bu Rifa yang berada di ruang tengah rumahnya sedang mencekik Yanto. Ya, Yanto sang anak dicekik dengan sekuat tenaga. Melihat hal itu tanpa berpikir panjang, Pak Ruswan pun langsung bergerak dan menarik tubuh Bu Rifa. Tapi apa yang dilakukan oleh Pak Ruswan seperti tidak berimbas apapun. Tubuh wanita itu bagai batu besar yang sangat kokoh. Pak Ruswan pun tak sanggup untuk menariknya sendirian, sampai-sampai ia harus meminta bantuan Fajar dan juga Rano. Itu saja, mereka bertiga masih kewalahan untuk melerai, sedangkan Yanto yang kala itu masih dalam posisi dicekik sudah seperti mau kehabisan nafas. Dan dengan susah payah, akhirnya mereka bertiga pun berhasil memisahkan Bu Rifa dan Yanto. Panggil Pak Haji, siapa tahu bisa bantu Jar. Suruh Pak Ruswan masih memegang tubuh Bu Rifa yang masih terus melawan itu. Oke Pak, baik. Buru-buru Fajar berlari ke arah luar, tapi di depan pintu kala itu ia dihadang oleh seseorang. Pak Braja baru saja tiba. Melihat ada orang lain di dalam rumahnya, ia pun lalu masuk dan tanpa basa-basi Pak Braja langsung masuk ke ruang tengah yang diikuti Fajar. Lalu langsung memegang kepala Bu Rifa yang kala itu masih terus saja memberontak. Entah apa yang diucapkan oleh Pak Braja. Seketika itu pun tubuh Bu Rifa menjadi lemas dan akhirnya jatuh pingsan. Yang langsung ditangkap oleh Rano dan juga Pak Ruswan, dan kini tubuh Bu Rifa pun sudah dipindahkan ke atas sofa dan Yanto masih meringis kesakitan memegangi lehernya. Sebuah tanda tanya besar seakan berada di atas kepala Pak Ruswan dan juga yang lainnya. Sebenarnya apa yang terjadi pada keluarga ini? Suasana saat itu terasa begitu mencekam. Pak Ruswan, terima kasih. Mohon maaf, saya malah jadi merepotkan Bapak, ucap Pak Braja. Gak apa-apa Pak. Sebenarnya ibu kenapa ya Pak? Kok tadi mencekik Yanto? Tanya Pak Ruswan spontan. Begini Pak, ini semua sebenarnya terkait dengan leluhur. Saya juga tidak bisa cerita karena ranahnya pribadi Pak. Tapi nggak apa-apa, ibu mungkin sedang capek saja. Tenang, saya bisa tangani ini semua kok, kata Pak Braja yang sepertinya tengah menutupi sesuatu. Mendengar jawaban dari Pak Braja membuat suasana hening sesaat. Dalam hati Pak Ruswan ia ingin bertanya lebih jauh, tapi ia lebih memilih mengunci mulutnya menghormati jawaban dari Pak Braja. Baik, nggak apa-apa Pak, minta tolong dikondisikan ya. Gak enak kalau sampai tetangga yang lain dengar. Saya pamit dulu ya. Kalau memang masih butuh bantuan, kabari saja. Kita kan bertetangga, ucap Pak Ruswan yang dibalas anggukan oleh Pak Braja. Pak, sebelumnya saya minta tolong agar jangan pernah menceritakan kejadian ini pada tetangga yang lainnya Pak. Saya jamin ini tidak akan terjadi lagi, ucap Pak Braja dengan tatapan penuh harap. Pak Ruswan pun hanya mengangguk. Tanpa menunggu lama, mereka semua bergegas pergi keluar dari rumah Pak Braja. Setelah sampai di rumah, Pak Ruswan menceritakan semua kejadian itu pada istrinya. Bu Ismi pun hanya diam mendengar kejadian yang baru saja. Entah mau percaya atau harus membuang semua pikiran buruk dan terus berharap jika semua akan kembali normal. Akan tetapi sayang, itu semua hanya ada dalam pikirannya. Berbanding terbalik dengan pikiran Bu Ismi, Pak Ruswan justru penasaran dengan keluarga itu. Seperti ada yang tengah disembunyikan, seperti ada rahasia yang ingin terus ditutupi. Setelah beberapa hari berselang, terdengar suara orang memanggil-manggil Pak Ruswan. Kebetulan pagi itu Pak Ruswan sedang berada di rumah dengan menantunya Rano, sedangkan istri dan anaknya sedang berada di toko. Dari suaranya Pak Ruswan seperti mengenal dekat orang ini, dan benar saja saat pintu ia buka, sosok Pak Braja sudah berada di depan rumahnya. Oh iya Pak, apa ada yang bisa saya bantu? Tanya Pak Ruswan menanyakan maksud dari kedatangan Pak Braja. Pak Ruswan, tolong saya Pak, ada ular besar tepat berada di halaman rumah saya. Ularnya besar sekali Pak, jawab Pak Braja terlihat buru-buru. Besar banget apa? Sampai Bapak nggak berani, ucap Pak Ruswan. Pak, saya ini nggak berani sama ular Pak. Saya fobia dengan ular, balas Pak Braja. Pak Ruswan pun lalu segera memanggil Rano. Bergegas mereka melangkah ke rumah tetangganya itu. Dan benar saja saat itu seekor ular besar berwarna kuning terlihat diam melingkar di depan rumah Pak Braja. Bunuh Pak, habisi saja ular itu. Saya takut Pak, ular itu melukai yang lain. Ayo Pak, bunuh, ucap Pak Braja dengan nada yang tak beraturan. Tenang Pak, ularnya tidak menyerang kok. Saya panggilkan pawang saja, tanya Pak Ruswan. Jangan Pak, nanti kalau masuk malah susah. Ayo Pak, dibunuh saja, habisi. Mau saya ambilkan golok, kata Pak Braja menawarkan opsi kepada Pak Ruswan.
Tenang, saya coba pindahkan saja ya, jangan dihabisi dulu, jawab Pak Ruswan. Kini ia pun mencoba mendekati ular itu pelan-pelan. Dengan tongkat pramuka milik anaknya, ia pun mencoba mengontrol ular itu. Dalam pikirannya hanya satu, ular yang ia hadapi ini apakah berbisa atau tidak. Dan saat Pak Ruswan mengulurkan ujung tongkat pada wajah ular tersebut, sontak ular kuning itu membuka mulutnya. Dan bisa dilihat jika ular itu tidak berbisa, tapi ular ini benar-benar besar. Pak Ruswan pun mencoba menarik ekor ular tersebut perlahan untuk kemudian ia pegang kepalanya. Namun apa yang dilakukan oleh Pak Ruswan tidak sesuai dengan apa yang sedang difikirkannya. Maksud hati untuk segera memasukkan ular tersebut ke dalam karung, tapi yang ada dengan cepat. Kini ular kuning itu melilit tangan Pak Ruswan dengan sangat kuat. Sontak suasana pun menjadi runyam. Rano terus berteriak khawatir atas kondisi mertuanya itu. Pak Ruswan mencoba melawan lilitan ular tersebut yang semakin lama terasa semakin kuat. Rano pun segera maju memegang kepala ular itu yang tengah mengincar leher Pak Ruswan. Nampak jelas tangan Pak Ruswan kala itu sudah tertutup tubuh ular tersebut. Tak habis akal, Pak Ruswan pun lalu membentur-benturkan tubuh ular itu ke bagian tembok yang kasar sekuat tenaga. Sedangkan dengan sekuat tenaga juga Rano berusaha melepaskan tubuh ular itu dengan terus memegang erat kepalanya. Akhirnya ular itu berhasil terlepas. Dengan sigap, Pak Ruswan pun mengambil tongkat kayu itu dan dengan penuh emosi Pak Ruswan memukul berkali-kali ular tersebut dengan tongkat. Lihat, darah mulai keluar dari tubuh ular itu. Dan setelah terlihat mulai lemas, Rano pun segera melepaskan ular itu dan merasa nyawanya terancam. Pak Ruswan pun segera memukul kembali kepala ular itu dengan sangat keras dan cepat. Rano yang melihat mertuanya melakukan hal itu bagai orang kesetanan, ia terus saja memukul tak ada henti hingga darah muncrat bersamaan dengan kepala ular yang hancur. Kini ular itu benar-benar tergeletak tak bernyawa.